Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita kembali berjumpa di PDK TV Channel dan semoga kita semua sekeluarga senantiasa sehat selalu. Dan jangan lupa sebelum mendengarkan cerita inspirasi yang berjudul Nenek Rahayu yang ditulis oleh Muhammad Syabir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih semangat membuat cerita selanjutnya. Para pemirsa yang budiman, di sebuah desa yang begitu jauh dari kota, hiduplah seorang nenek bernama Rahayu. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam, dan kulitnya legam karena sering bekerja di bawah terik matahari. Orang-orang desa memanggilnya Nenek Rahayu. Anak-anak kampung sebagian merasa takut mendekatinya dikarenakan sebagian wajahnya agak sedikit keriput dan berkerut, dan para tetangga sering membicarakan keanehannya yang suka menyendiri. Rumah Nenek Rahayu sangat kecil dan terkesan tua, dikelilingi pagar bambu, dan ada sebuah masjid tua yang sudah mulai rapuh sehingga masjid tersebut jarang dikunjungi oleh para jamaah karena takut roboh, dan adapun Nenek Rahayu jarang keluar kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Dan bukan berarti nenek tersebut tidak pernah bersilaturahmi bersama warga kampung. Nenek hanya lebih suka berdiam di rumah bersama kucing kesayangannya, sambil beribadah, berzikir, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu hal yang membuat warga semakin tidak mengerti atau bingung. Setiap kali ada orang membutuhkan bantuan, Nenek Rahayu diam-diam meninggalkan sekarung beras di depan pintu mereka. Tak ada yang tahu dari mana asal bantuan itu. Meski begitu, tak ada yang berani bertanya langsung padanya. Pada suatu malam di saat masyarakat kampung tertidur, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang membelah kesunyian malam dan terdengar begitu nyaring sehingga membangunkan beberapa warga. Ternyata sebuah masjid tua di dekat rumah Nenek Rahayu ambruk karena lapuk dimakan usia, sehingga beberapa warga berdatangan melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Nenek Rahayu, siapa tahu juga ikut tertimpa di balik reruntuhan. Para pemirsa yang budiman, berselang dari beberapa bulan semenjak kejadian runtuhnya masjid tua tersebut, tiba-tiba saja warga kampung menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan terlihat dari kejauhan nampak Nenek Rahayu sedang menyusun batu bata di bawah terik matahari yang memanggang tubuhnya. Dan hampir di setiap keringat yang menetes tidak menghalangi semangat dan niatnya untuk terus bekerja, sehingga terlihat Nenek Rahayu sedang mencampur semen dengan tangan tuanya yang keriput, walaupun agak sedikit bergetar. Secara tiba-tiba seorang warga kampung seberang menghampiri nenek tersebut dan bertanya, "Untuk apa semua ini, Nek?" Ucap seorang pemuda yang begitu penasaran karena beberapa hari ini ia terus melihat keberadaan nenek tersebut di sebuah masjid tua yang sudah runtuh. Nenek Rahayu hanya bisa tersenyum tipis meski tubuhnya basah kuyup oleh keringat. "Aku sedang membangun rumah Allah," jawabnya pelan sementara tangannya menyusun sebuah bata, sepertinya membuat sebuah dinding yang sudah mau hampir selesai. Pemirsa yang budiman, ternyata selama ini bertahun-tahun Nenek Rahayu menyisihkan uang hasil berkebunnya. Ia hidup sangat sederhana, bahkan sering berpuasa demi menghemat uang. Semua itu ia lakukan untuk membangun sebuah masjid baru bagi desanya. Walaupun apa yang dilakukan oleh Nenek Rahayu masih ada sebagian warga kampung kurang begitu percaya. Bahkan ada yang berusaha menertawakan perempuan tua tersebut. Apakah mampu dengan niat dan ketulusan membangun sebuah masjid di tengah kerentaannya? Namun pemirsa, beberapa hari kemudian kabar tentang niat Nenek Rahayu menyebar. Warga desa yang awalnya menjauhi dan takut padanya merasa malu atas prasangka mereka. Perlahan mereka mulai bergotong royong membantu pembangunan masjid. Ada yang menyumbangkan tenaga, ada pula yang memberikan bahan bangunan. Sehingga dari proses pembangunan masjid tersebut, butuh waktu setahun hingga masjid itu berdiri megah. Pada saat hari peresmian, seluruh warga berkumpul. Mereka takjub melihat masjid itu lengkap dengan ukiran sederhana yang indah. Dengan seiringnya berjalannya sang waktu, pada suatu pagi kabar duka menyelimuti desa. Nenek Rahayu telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tangis penuh haru warga tak terbendung. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini mereka pandang sebelah mata, tetapi ternyata memiliki hati yang begitu mulia. Jenazah Nenek Rahayu disemayamkan di masjid yang ia bangun. Untuk pertama kalinya,
Masjid itu digunakan untuk menyelenggarakan salat jenazah. Warga berdatangan, memenuhi masjid hingga halaman. Suasana penuh haru, lantunan doa menggema, dan air mata mengalir di setiap wajah mereka. Ketika upacara selesai, seorang tokoh masyarakat berdiri di depan pintu masjid. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saudara-saudara, masjid ini berdiri karena ketulusan hati seorang nenek yang rela berkorban tanpa pamrih. Hari ini, kita kehilangan beliau, tetapi warisan kebaikannya akan selalu hidup bersama kita. Untuk menghormati perjuangan dan cinta beliau kepada desa ini, mulai hari ini, masjid ini kita beri nama Masjid Al-Rahayu, yang artinya dibangun dari ketulusan hati." Warga yang ikut menyembahyangkan almarhumah serempak mengamini, mengucap Alhamdulillah, dan bersyukur atas pelajaran hidup yang ditinggalkan Nenek Rahayu almarhumah. Para pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini, dan adapun pesan moralnya bahwa jangan menilai dari penampilan. Nenek Rahayu mungkin tampak seram di mata warga, tetapi hatinya penuh ketulusan dan cinta, serta kenangan terindah akan kebaikan dan pengorbanannya tetap hidup. Setiap kali azan berkumandang, warga desa teringat pada Nenek Rahayu. Masjid itu bukan hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga simbol bahwa kebaikan sejati tak selalu terlihat dari luar. Pelajaran berharga dari Nenek Rahayu bahwa cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai orang dari penampilannya. Ada hati yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Kebaikan, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar bagi banyak orang. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita inspirasi serta menjadi renungan kita bersama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.